Oke, jadi sebenarnya kalau kita amati ya, dari ini, amati dari matriksnya ya. Ya, jadi kalian kemarin sudah membentuk matriks eh, nih, matriks yang ada kursornya. Ada kursornya, nggak kelihatan. Oke, jadi kita lihat ini matriks persamaan linear. Ini Anda bisa bentuk matriks A, kemudian ada augmented matrix. Jadi ditambahkan dengan apa namanya, sama dengan sesuatu ini ya, F ini ya. Oke, jadi kalau digabung namanya augmented matrix. Kemudian dengan eliminasi Gauss ya, Anda bisa amati ya, nanti sudah bentuk dalam triangle atau row echelon form ya. Nah, Anda bisa dapatkan nilai antara lain yaitu R ini ya, R. Misalkan ini kita beri nama R ya. Kemudian Anda bisa dapatkan juga ini panjangnya ini M ya. Kemudian jumlah variabelnya adalah N ya. Anda bisa amati, jadi kalau eh, persamaan tersebut ya tidak ada solusi ya. Nah, itu nanti jumlah R itu kurang dari M ya, dari M. Kemudian kalau ada solusi itu jumlah R itu sama dengan M ya. Nah, untuk yang ada solusi ini ada dua kasus ya. Kasus unik dan banyak solusi. Jadi yang unik itu R-nya sama dengan N. Tapi kalau yang banyak solusi, R itu kurang dari N. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Ini untuk bentuk matriks yang non homogeneous ya. Non homogeneous itu artinya yang F-nya ini ada nilainya ya. Karena ada persamaan linear yang namanya homogeneous. Yang di sini nol semua. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita bisa amati ya, persamaan linear apakah punya solusi, tidak punya solusi, atau ada solusi. Oke, kemudian, oke, nah di sini ini kemudian materi yang masih agak nyerempet-nyerempet dengan persamaan linear ya. Teks sendiri. Ini yang nulis siapa ini? Ini bisa nulis ya. Oke, ini yaitu materi selanjutnya yaitu linear independence dan rank sebuah matriks. Ini masih nyerempet-nyerempet dengan materi yang kemarin ya. Oke, jadi kita kemarin membahas metrik itu ada row vektornya ya. Jadi row vektor itu dinamakan linear independent ya, apabila ya apabila eh, apabila row vektornya itu bukan merupakan linear kombinasi dari vektor yang lainnya ya, vektor yang lainnya. Jadi itu dinamakan sebuah linearly independent. Oke, coba saya beri contoh.
Oke, misalkan kita tentukan X-nya dulu ya. X misalkan 2000, Y sama dengan 1000. Nah, misalkan Anda apa namanya? Kan biasanya di persamaan linear itu soal cerita ya misalkan ya. Misalkan Ahmad membeli X 2 buah ya dan Y 1 buah. Nah, ini hasilnya 3000 ya. Kemudian besoknya Ahmad membeli X 3 buah plus 2Y. Nah, ini hasilnya berapa? 3X 6000 ya. 6000 tambah 2000 berarti 8000. Oke, jadi ini kalau misalkan Anda nggak tahu ini ya, Anda tidak tahu ini kan Anda bisa selesaikan nih. 2X Y sama dengan 3000. 3X plus 2Y sama dengan 8000 ya. Ini Anda bisa ubah dalam bentuk matriks atau selesaikan sederhana. Hasilnya Y sama dengan 1000, X sama dengan 2000 ya. Nah, ini persamaan ini linear independent ya. Linear independent. Karena apa? Karena row-nya yang ini tidak berhubungan dengan row yang atasnya ya, atau bukan merupakan kombinasi linear dari row yang atasnya ya. Oke, misalkan ya. Misalkan saya bikin satu persamaan lagi, tapi dia merupakan kombinasi linear dari persamaan yang atasnya ya. Ya, jadi ini misalkan saya buat 4X plus 2Y sama dengan berarti 6000 ya. Ini misalkan R1, ini R2. Nah, ini persamaannya 2R1. Oke. Ini berarti sebenarnya dia tidak memberikan informasi baru ya. Berarti informasi baru. Tidak memberikan informasi baru. Jadi ya tetap saja nanti kalau Anda selesaikan X sama dengan 3000, Y sama dengan 1000 ya. Karena apa? Karena yang persamaan yang ketiga ini dia merupakan kombinasi linear dari persamaan yang atasnya ya, yang atasnya. Ya, ini dalam hal ini 2 kali R1 ya. Atau contoh yang lain ya. Contoh yang lain itu tidak hanya ini apa namanya? Eh, tidak hanya satu persamaan saja, tapi kombinasi persamaan yang atas. Misalkan kombinasinya yaitu R1 plus R2. Nah, jadi persamaannya jadi 5X plus apa ya? 3Y sama dengan 11.000. Ya. Oke, jadi ini persamaannya ini kalau Anda tambahkan persamaan ini istilahnya ya tidak membantu ya. Tidak membantu yang ini, yang dua persamaan bawah ini. Ya. Karena apa? Karena dia merupakan persamaan yang didapat dari persamaan yang atasnya ya. Ini merupakan linear combination-nya. Ya. Di R1 plus R2. Ini juga 2R1 ya. Oke, padahal persamaan linear ini bisa diselesaikan dengan yang atas ini saja ya. Oke. Nah, ini jadi untuk persamaan ini ya. Ini kalau dua persamaan ini linear independent. Tapi kalau yang bawah ini ya, ini dia dependen pada persamaan yang atasnya, ya, yang atasnya. Oke, jadi apa intinya ya, intinya sebuah persamaan linear itu apa ya? Yang paling sederhananya ya, paling sederhananya itu dinamakan kita didapatkan sebuah persamaan matriks yang linear independent ya. Oke, ini kalau Anda coba selesaikan ya, misalkan saya kasih soal,
4 persamaan kayak gini. Nah, Anda pakai eliminasi Gauss, ya. Nanti yang Anda dapatkan nanti adalah matriks yang hanya 2 matriks ini saja. Ya. Oke, nanti bisa dicoba. Ya. Jadi itu linear independent. Ya. Oke, jadi ada definisi yang untuk menyatakan linear independent-nya itu ada berapa, itu dinamakan rank. Ya. Rank ini menyatakan berapa sih jumlah vektor atau row vektor yang row independent. Ya. Ya, misalkan di sini saya buat matriks yang atas itu ya. Ya, saya buat ini berarti 2, 1, 3.000. Kemudian 3, 2, 8.000. 4, 2, 6.000. 5, 3, 11.000. Oke, ini adalah matriks ya. Matriks dari 4 persamaan di atas ini, ya. Nah, Anda diminta untuk dari matriks ini row yang linear independent ini ada berapa sih? Ya, ada berapa? Oke, mungkin ya biar interaktif ya. Saya kasih 10 menit. Saya kasih 10 menit untuk melakukan eliminasi Gauss persamaan di atas, persamaan ini. Ya, nanti ditunjukkan. Nanti secara random saya nunjuk satu orang untuk perlihatkan hasilnya. Ya. Di kertas bisa nanti tunjukkan lewat webcam. Ya. Oke, saya kasih 10 menit. Nah, Anda punya matriks ini, coba lakukan eliminasi Gauss. Ini 3. Coba 10 menit, coba dikerjakan. Nanti secara random saya tunjuk satu ya, satu orang perlihatkan hasilnya. Oke, bisa dikerjakan di kertas, di pulpen, kemudian nanti webcamnya dihidupkan. Nggak usah di ini ya, back substitution ya, sampai ke row echelon form saja. Ya. Row echelon formnya kayak gimana?
sebelumnya saya ingin bertanya. Ya, silakan. Itu yang baris 1 itu 2X plus Y sama dengan berapa, Pak, itu, Pak? 3.000. 3.000. Oh, 3.000. Baik, Ya, baik. 3.000. Ya, maaf ya, tulisan saya jelek, Bang. Ya, ini sebenarnya udah tahu XY-nya berapa. X-nya 2.000, Y-nya 1.000. Nah, tapi Anda diminta ini bikin matriksnya ini row echelon form-nya kayak gimana? Maaf, Bapak. Mohon maaf, Pak. Tadi Ya. X-nya berapa ya, Pak? Apa? Tadi X-nya 2.000 ya kalau nggak salah, Pak. Iya, tapi itu nggak perlu. Maksudnya X-nya, kalian nggak perlu tahu X-nya berapa sebenarnya. Ini kan, Tapi kan 2X ditambah Y seharusnya 5.000 toh, Pak. oh iya, oh iya. Wah, salah ini saya. Oke, bener. Berarti salah semua ini. Gini ya, saya nggak teliti saya. Ntar, kalau gitu dirubah ya. Rubah. Ini bukan 3.000. Nggak bisa ya. Oke, tak bikin baru ya. Ya, ini berarti 2X tambah Y itu sama dengan 5.000. Kemudian tadi apa? 3X 2Y ya. 3X 2Y sama dengan 6.000. 3X 2Y sama dengan 8.000. Kemudian 4X 2Y sama dengan 10.000. Kemudian 5X tambah 2Y, 5X tambah 3Y sama dengan 13.000. Nah ini, sorry, tadi benar nggak ini? 2 tambah 5.000. 3 kali 2.000 kali 6.000, 2.000. 4 kali 2.000, oke. 5, 10.000. Oke, ini. Ya, sorry, yang tadi salah ya. Ini kan, ini R1, R2. Misalkan tadi 2R. Oke, coba dikerjakan ya. Ini 5 menit ya. 5 menit bisa ini. Pakai eliminasi Gauss ya. Maaf, Pak. Hmm? Untuk yang di share screen-nya cuman kuliah aljabar linear 915, Pak. Apa ya? Ini kok enggak? Oh, ini pause nih. Oke, nah ini dah. Ya, kelihatan ya? Coba 5 menit di ini. Oke, saya pengen lihat.
coba yang namanya sebutkan itu di share screen. Ya. Dewangga Surya, coba. Dewangga Surya. Hadir nggak di sini? Halo, yang namanya Dewangga Surya. Ya, apa tidur ini orangnya? Halo? Dewangga Surya. Ya. Maaf Pak, baru dikerjakan belum paham gitu Pak. Belum selesai. Oke. Ilham Ariswanto. Pak Ilham. Ilham Ariswanto. Pak, ini juga lagi masih nyari. Wah, gimana ini? Padahal kan main mudah loh ini. Cuma ini cuma 2 samaan. Reva Setiabudi. Reva Setiabudi. Ya, Coba di share screen. Pro paling Ya. belum selesai. Baru paling bawah yang 00 ya, belum sampai ke atasnya ya. Oke, saya kasih kesempatan. Ini siapa yang sudah selesai bisa ditunjukkan? Ya. Nanti saya catat plus nilainya. Izin menampilkan jawaban, Pak. Oke, siapa ini? Pak Yusuf Firmansyah. Oh ya, coba di share screen aja. Oh, pakai kamera aja ya, Pak. Oke, Soalnya pakai kamera. Oke, didekatkan. Nanti saya foto. Oke, bentar. Bentar, tak sniping dulu. Bentar. Sniping toolnya mana? Oke, komentar saya itu yang baris ketiga itu kok nggak kamu hilangkan? oh, kalau sama gitu dihilangkan toh, Pak? Ya itu kan bisa hilang itu. Oh iya, iya, Pak. Oh, maaf, Ya. Pak. Ya bisa dikerjain lagi jadi 000 gitu ya, Pak. Oke, ya. Coba ini ya. Ini tak kasih snapshot. Clipboard. Oke. Oke, ini udah tak. Langsung begini, Pak. Ya, seperti itu. Ini si Yusuf tadi ya? Ya. Iya. Oh iya, coba lihat lagi. Oke, makasih Yusuf. Ya. Share screen dulu. Screen-nya mana ini? Screen. Oke, ya, makasih Yusuf. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, jadi sudah dikerjakan teman kalian. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi oke, jadi yang matriks tadi, yang 4 row tadi itu dapat disederhanakan ya.
dapat disederhanakan menjadi matriks seperti ini saja ya. Jalan sih. Oke. Ya, jadi ini ada 21 5.000, kemudian 01 1.000, 000, kemudian 000. Nah, ini dari eliminasi Gauss ya. Nah, kita lihat jadi dari sini dari menyederhanakan ke eliminasi Gauss itu kita bisa lihat sebenarnya matriks yang 4 vektor tadi atau 4 baris tadi itu dapat disederhanakan menjadi seperti ini saja ya. Nah, ini ada definisi rank ya. Rank itu adalah artinya jumlah baris ya, jumlah baris dari sebuah matriks setelah Anda sederhanakan menggunakan eliminasi Gauss. Oke, ini adalah bentuk dari matriks ya, yang setelah dieliminasi Gauss ya. Ini berarti jumlah barisnya berapa yang bukan 0? Ada? Ada berapa? 2, Pak. Ada 2 ya, ada 2 ya. Jadi di sini ranknya dari matriks misalkan tadi kita namakan A augmented ini sama dengan 2 ya. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan kalau ternyata di matriks yang tadi saya beri tadi itu jumlah baris yang low linear independent itu ada 2 ya. Jadi cuma ada 2 ini, sementara yang lainnya itu merupakan bentuk kombinasi atau linear dependent. Ya. Oke, jadi rank ini ya, pengertian rank itu gampangnya adalah setelah Anda eliminasi Gauss sebuah matriks, itu matriksnya yang tidak 0 itu tinggal berapa barisnya ya. Nah, itu. Jadi setelah eliminasi Gauss, nah itu jumlah barisnya berapa? Jumlah barisnya ada berapa yang bukan 0 ya. Yang bukan 0. Nah, itu adalah rank ya. Pengertian secara ininya, secara secara konsepnya yaitu adalah rank itu adalah jumlah baris atau vektor yang linear independent. Ya, linear independent. Oke, saya lanjutkan lagi. Enak di full screen, view full screen. Oke, saya skip aja. Oke, nah untuk persamaan yang linear, sistem linear yang untuk mencari apakah ada solusi atau tidak ya, itu kita bisa ngeceknya itu dengan rank juga ya. Sebenarnya langkahnya sama, harus eliminasi Gauss dulu ya. Nah, tapi kita juga bisa ngecek lewat rank juga ya. Oke, jadi kalau misalkan persamaan linearnya ini memiliki solusi, itu jumlah rank A-nya itu dengan rank augmented matrix-nya itu sama. Ya. Sama. Kemudian kalau dia unik, ya, itu jumlah N-nya sama dengan rank R, A, atau N. Ya. Nah, kalau banyak solusi, itu jumlah R-nya itu kurang dari N. Ya. Ya, ini saya summary. New page-nya gimana ya?
Ya, kalau misalkan Anda punya sebuah persamaan linear A, ya, dan juga Anda punya sebuah persamaan augmented matrix A. Ingat ya, augmented matrix itu A dengan ditambahkan dengan B, ya. B itu yang kolom yang hasilnya, ya. Jadi jika ini tak tulis R ya, ranknya A. Oke, jika ranknya A itu sama dengan rank augmented matrix-nya, ya, maka persamaan memiliki solusi. Nah, jadi kalau ranknya A itu tidak sama dengan rank augmented matrix-nya A, berarti tidak memiliki solusi kan. Nah, jika memiliki solusi, ini ada dua kemungkinan, ya. Dua kemungkinan itu misalkan yang kemungkinan pertama yaitu adalah dia solusinya unik. Solusi unik. Nah, itu cirinya yaitu R ranknya A itu sama dengan kolom N, ya. Bang Jago, ampun Bang Jago. Kemudian dia memiliki banyak solusi apabila rank A-nya. Oke, tolong yang lain di mute dulu. Ya. Apabila rank A-nya ini kurang dari kolom N. Oke ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari rank Anda bisa cari ya. Kalau dia memiliki solusi, dia ranknya A dengan yang augmented matrix-nya A ini sama. Tapi kalau tidak beda, ya biasanya rank A-nya yang augmented matrix-nya lebih besar, maka dia tidak memiliki solusi. Nah, kalau memiliki solusi ini ada dua kemungkinan, solusinya unik atau dia memiliki banyak solusi. Ya. Nah, yang unik itu ranknya A ini sama dengan kolomnya N, kolom N. Jadi jumlah variabelnya N. Oke, itu mengenai rank ya. Kemudian homogen linear sistem linear yang homogen atau homogeneous linear system. Ya. Ini bisa kita lihat dari persamaan di atas. Ya. Ini kalau misalkan ya dinamakan homogen, itu berarti yang hasilnya sama dengan ini 0. Ya. Asalkan ini 0 semua, ini dibilangkan homogen. Kalau ada satu yang ada nilainya, ya, misalkan yang baris pertama atau yang baris terakhir, nah, dia bisa disebut non-homogen. Oke, jadi teorinya kalau ada sebuah persamaan sistem linear yang homogen, ini dia memiliki solusi yang trivial. Ya. Trivial itu apa? Trivial itu bahasa Inggrisnya ini ya, receh. Ya. Trivial itu mudah, ya, receh. Kenapa receh? Karena pasti dia solusinya ini X1 sama dengan 0, X-nya 0 ya. Jadi kalau ada isi X1 ini 0 semua, ini kan hasilnya valid. Ya, makanya disebut trivial. Gampang, ya, receh kayak gitu. Nah, untuk kesamaan sistem homogen yang homogen ini solusinya bisa saja ada solusi yang non trivial ya. Itu apabila rank A-nya ini kurang dari N ya. Kurang dari N.
Ya, jadi saya beri catatan ya di sini ya. Kalau untuk yang homogen ya. Homogen. Jadi kalau apa namanya? Kalau rank A-nya ini kurang dari N, dia solusinya non-trivial. Tapi kalau rank A-nya sama dengan N, itu solusi trivial. Trivial itu berarti X sampai Xn itu sama dengan 0. Ya. Oke, ini ya perlu diingat ya. Jadi kalau yang homogen seperti ini, kalau yang non homogen Anda kita sudah kenal ya tadi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau yang trivial itu, misal kalau ada soal X-nya berarti mesti 0, Pak. Nah, ini tergantung ya. Kalau gimana? Kalau soal gimana tadi? Kalau homogen? Kalau soalnya homogen, terus berarti dia misal trivial, berarti X-nya itu auto sama dengan 0, Pak. Betul. Kalau dia trivial ya. Kalau dia syaratnya apa trivial? Ini. Else ini. Else rank A kurang dari N. Oh, berarti dia apa namanya? Trivial. Kalau misalkan rank A-nya ini kurang dari N, ya, kurang dari kolomnya itu maka dia solusinya banyak. Ya, bukan banyak, pokoknya ada solusinya. Ya. Oke, kita lihat aja misalkan contoh. Bikin contoh aja. Nah, kita lihat yang apa ya, trivial dulu ya. Trivial dulu. Ini gampang sih bikin contohnya. Ini kalau Anda bikin X plus Y sama dengan 0. Satu lagi misalkan 2X plus 3Y sama dengan 0. Ini trivial ini ya. Ini nanti kalau Anda cari R, ini rank ya. Rank A ini sama dengan 2 ya. Ini jumlah N-nya ini ada 2. Ini sama ya. Jadi maka ini solusinya trivial ya. Jadi solusinya X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Ya. Ini. Nah, kemudian contoh yang non trivial ya. Ini misalkan X plus Y sama dengan 0. Ini kemudian tak bikin sesuatu yang dia linear kombinasi 2Y sama dengan 0. Ini non trivial. Kita ngeceknya dari R ranknya dari A ini berapa? Kalau Anda cari ini kira-kira linear independennya ada berapa? Ayo. Baris yang linear ada berapa? 1, Pak. 1, Pak. 1 ya, ada 1 ya. Karena apa? Yang kedua ini dia sebenarnya cuma kombinasi linear dari samaan atasnya. N-nya ada 2 ya. Berarti dia kurang kan? Kurang dari kan? Ini kurang dari ini. Maka dia non trivial. Artinya apa? Solusinya banyak ya. Ada solusinya. Jadi ya ini Anda kalau masukkan X berapa, misalkan di sini X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 1. X-nya 2, Y-nya sama dengan min 2. Ya, itu kan berarti ada ini toh, apa namanya? Ada solusinya kan? Solusinya ada banyak memang ya, tapi yang jelas dia non trivial. Oke. Terus kita lanjut. Oke, kemudian determinan ya. Kita masuk ke bab baru ya. Ya.
Tadi yang persamaan linear ya. Coba latihan, nanti lama-lama kan paham. Nah, kemudian kita lanjut determinan ya. Di determinan ya. Itu ya nanti ada second dan third order ya. Ini kalau second order artinya ya second order artinya ya jumlah matriksnya ini ada 2 kali 2 ya. Ya ini jadi kita lihat lambang determinan itu adalah bar ya. Bar. Ya. Bar ini beda ya dengan matriks ya. Matriks itu bracket. Bracket itu tanda kurung lurus tapi di atasnya ini, atas bawahnya ini ada garis kecil bracket ya. Tapi bar ini berarti cuma garis lurus saja ya. Jadi jangan bingung nanti kalau ada kayak gini, ini berarti artinya determinan. Ini bukan matriks ya. Jadi ini determinannya berapa ya. Ya saya yakin Anda di SMA itu sudah mengenal ya determinan. Jadi kalau ada determinan matriks A seperti ini, tinggal diagonalnya ini dikurangi diagonal yang sebaliknya. Nah, kemudian ada yang dinamakan Cramer's Rule. Cramer's Rule ini merupakan sebuah metode ya. Sebuah metode untuk menyelesaikan persamaan linear ya, menggunakan determinan. Ya. Nah, jadi ada metode lagi ya, selain Anda memakai eliminasi Gauss dan back substitution. Jadi Cramer's Rule ini ya misalkan persamaannya seperti ini. Kemudian Anda cari ya variabel X1-nya berapa. Nah, itu Anda bisa cari dari Anda hitung dulu determinan dari matriks A ini berapa. Kemudian ya Anda yang X1-nya ini A-nya ini A11 sama A21 diganti dengan B. Ya, diganti dengan B. Ya. Kemudian baru dicari. Ya. Yang S2 juga sama. Ya. Tapi bedanya yang diganti adalah yang A12 dan A22. Ya. Oke, jadi nanti didapatkan, akan langsung didapatkan berapa X1 dan berapa X2. Nah, ini untuk kasus di mana D-nya ini tidak sama dengan 0. Ya, determinannya tidak sama dengan 0. Nah, D sama dengan 0 itu apabila, kalau misalkan kita dapatkan D sama dengan 0, itu sebuah persamaan homogen yang hasilnya non-trivial. Ya. Jadi kalau ada D-nya 0, itu berarti dia persamaan homogen yang non-trivial. Nah, yang lebih kompleks lagi adalah yang third order. Ya. Third order artinya matriksnya 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Nah, di sini lebih panjang ya ininya pembahasannya. Ya. Jadi Anda punya matriks 3 kali 3, kemudian dicari determinannya. Nah, cara nyarinya ya itu jadi dari ya. Ini dari Anda dari row paling atas ini ya. Anda keluarkan A11, kemudian yang bawahnya ini, sisanya yang selain baris dan kolomnya ini dicari determinannya. Kemudian nanti ada semacam variabel atau konstanta ya, jadinya nanti plus minus plus. Nah, ini kemudian dilanjutkan ya, A12, kemudian dicari A21, A21, kemudian dicari. Ya, ini. Oke, kemudian dari persamaan linear yang 3
apa namanya 3 kali 3 matriksnya. Ini juga bisa dicari juga Cramer's rule-nya ya, Cramer's rule. Nah, Cramer's rule-nya di sini adalah D1 apa namanya? X1 sama dengan D1 bagi D. Jadi kan kita sudah nyari D-nya. Kemudian X2 D2 kali D dibagi D. Dan seterusnya. Dengan definisi ini D1 sama dengan B1 B2 12. Oke, untuk langkah-langkahnya memang bukan sulit ya, tapi ya silahkan nanti dihafalkan atau apa namanya dihafalkan atau ditulis di catatan ya, langkahnya. Memang langkahnya agak panjang ya, karena ini kan ini kok bentuknya seperti ini ya. Oke. Oke, nah kemudian gimana caranya agar tadi ngapalkannya tadi, ini kan ada ngapalkan rumus kayak gini, Anda mungkin agak sulit ya, saya sendiri juga kalau ngapalkan juga susah. Nah, ini ada semacam generalisasinya. Ya. Oke, ini adalah generalisasi dari D, mencari determinan. Ya. Mencari determinan. Jadi untuk ini berlaku ya, berlaku untuk matriks ukuran berapapun ya. Jadi enggak hanya 2 kali 2, 3 kali 3, tapi juga untuk matriks yang berukuran 4 kali 4 dan seterusnya ya. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Ini yang menurut saya ini yang perlu Anda hafalkan. Nanti mungkin di ujiannya ini saya enggak suruh menyelesaikan, tidak saya suruh menyelesaikan determinannya, tapi bagaimana penjabaran determinannya. Nah, ini Anda bisa coba Anda telaah rumusnya ini, kemudian Anda apply. Ya. Ini bentuk general ya, bentuk general untuk bentuk matriks yang lebih dari 2. Ya. Bisa 2, 3, 4 ya. Kalau misalkan Anda di belum kuliah ya, di SMA mungkin cuma sampai 3 kali 3. Nah, tapi kalau 4 kali 4, 5 kali 5 itu seperti apa determinannya? Ya, bukan berarti ngitungnya lebih panjang ya, tapi bagaimana rumusnya, penjabarannya. Karena untuk menghitung sekarang kan sudah ada komputer, kalkulator ya. Jadi ini determinan sama dengan A1K, C1K plus A2K, C2K, dan seterusnya. Dengan ketentuan C, JK ini sama dengan ini. Nah, di dalam C ini kan ada konstanta ini ditambah ini determinan lagi nih ya, determinan lagi. Nah, jadi kalau dari lihat rumusnya ini ya, misalkan Anda selesaikan determinan matriks 5 kali 5, C-nya ini isinya determinan matriks 4 kali 4. Nah, sementara determinan 4 kali 4 itu isinya determinan 3 kali 3. Dan seterusnya. Jadi kalau Anda selesaikan itu panjang. Anda selesaikan itu panjang. Kalau matriks 5 kali 5 dicari determinannya, kalau pakai metode ini ya panjang. Anda harus butuh bantuan komputer. Tapi nanti di ujian akan saya tanyakan, kira-kira bentuknya seperti apa determinan 5 kali 5. Cukup pada level ini saja. Ya. Jadi nggak perlu diselesaikan determinan 4 kali 4 sampai selesai. Oke, ini ya ini contohnya ya tadi. Oke, jadi untuk yang third order seperti ini. Oke, jadi untuk persamaan ini Anda kan bisa berarti sudah mungkin Anda dulu bertanya-tanya, ini kenapa sih kalau nyari determinan yang 3 kali 3 harus dikasih plus minus plus? Nah, itu artinya apa ya? Kofaktornya ya. Kok ada minor, ada kofaktornya itu dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari rumus general tadi.
Oke. Nah, dapat kita lihat ya kalau ngitung determinan itu bisa dari yang row paling atas atau kolom yang ke bawah. Itu bisa sama saja, nanti hasilnya sama ya. Seperti kita lihat di samaan ini, nyari determinan matriks 3 kali 3. Ini kalau persamaan yang pertama ini kita ambil 1 ya. Jadi sisanya 6402, 6402. Cari determinannya. Kali 1. Kemudian ke bawah, ke samping 3. 3, ini sisanya 24 min 1, 2. Nah, kemudian dicari. Kemudian ini 0, sisanya 26 min 1, 0. Oke, hasilnya ini. Nah, Anda juga bisa ke bawah. 1, di sini ya, 042. Ya, ini 0 dicari, 26, 1, 0. Kemudian ke bawah 4, 4 berarti 13 min 1, 0. Kemudian yang kedua, ini 1326. Kemudian dicari hasilnya sama. Jadi nyari determinan ini Anda bisa dari row berapapun atau kolom berapapun. Oke. Nah, ini juga kita juga bisa selesaikan persamaan linier ya, menentukan apakah dia memiliki solusi atau tidak itu juga dengan Cramer's Rule. Ya. Oke, tapi saya pikir kita skip aja ya. Kita skip aja. Menurut saya sudah yang tadi ya, dengan rank itu sudah cukup ya. Dengan rank sudah cukup. Determinan ini nanti asalkan kalian sudah tahu ya cara menjabarkan determinan itu bagaimana, itu saya kira juga sudah cukup. Nah, ini ada kayak teori-teori tambahannya. Jadi cara menentukan solusi persamaan linear dari determinan. Oke, kemudian selanjutnya adalah inverse matrix. Inverse matrix. Oke. Nah, matrix ya. Matrix ini memiliki inverse yang ditandai dengan pangkat min 1 ini. Ya. Di mana hasil perkalian ya, hasil perkalian dari matriks dengan inverse-nya ini sama dengan unit matriks I. Ya. Oke, jadi syaratnya sebuah matriks ini memiliki inverse. Ini adalah matriks tersebut itu non singular ya, non singular. Jadi syarat sebuah matriks mempunyai inverse adalah non singular. Nah, jika sebuah matriks itu tidak mempunyai inverse, itu dinamakan singular matrix. Ya. Oke, singular matrix. Ada yang tahu singular matrix apa? Belum, Pak. Nah, singular matrix itu adalah matrix yang kita tadi sudah belajar determinan. Determinannya sama dengan 0. Ya. Jadi determinan dari matriksnya itu 0. Ya. Itu nggak punya inverse. Ya, contoh yang matriks yang tidak punya yang singular ya, Anda bisa cari di mana ya. Ya, jadi inverse itu yang non singular.
non singular. Contoh singular ya. Ini berarti dia tidak determinannya ini sama dengan 0. Ya, kita cari aja contoh ya. Yang persilangannya ini 0 ya. Misalkan 1 2 2 1. Nah, ini kan determinannya 0 nih. 1 2 kurangi 2 1 0. Ya. Itu berarti dia tidak punya inverse nih matriksnya ya. Tidak punya inverse. Oke, determinannya 0 dengan rank-nya ini kurang dari n itu juga sama sebenarnya definisinya. Nah, kemudian bagaimana kita mencari inverse? Ya. Bagaimana kita mencari inverse dengan metode yang dinamakan Gauss-Jordan method. Ya. Oke, saya yakin Anda waktu SMA sudah pernah belajar nyari inverse matrix ya. Oke, tapi di kuliah kita bukan apa ya, bukan lihat benar salahnya, tapi kita bukan belajar bagaimana mencari ini, tapi bagaimana mencari solusi itu secara general. Secara general. Nah, jadi solusinya bukan hanya gimana cari inverse yang 2x2, 3x3. Ini ada metode cepatnya kayak gini, metode ini. Tapi kita lihat ini cara yang apa namanya general seperti apa. Jadi nanti bisa di-apply ke matriksnya 4x4, ya, 5x5 ya. Karena memang untuk komputasi ini kita bisa memakai komputer, ya. Bisa memakai komputer komputasinya. Nah, tapi Anda harus tahu secara general itu bagaimana solusinya. Oke, nah salah satu metodenya ini adalah eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Oke, eliminasi Gauss-Jordan ini, ini misalkan kita memiliki matriks seperti ini. A, carilah matriks inverse-nya dari A. Nah, untuk mencari itu, ya, nah, Anda bisa caranya untuk eliminasi Gauss-Jordan, yaitu adalah Anda buat matriksnya itu digabung dengan sebuah matriks unit matriks, ya, unit matriks, yaitu seperti ini. Ya. Digabung dulu, ya. Jadi matriksnya ini 1 1 1. Ini Anda gabung dengan matriks yang Anda cari. Ya. Kemudian kita sudah belajar cara eliminasi Gauss. Cara eliminasi Gauss kita buat apa namanya ini persamaan ini jadi dihilangkan yang triangle-nya ini. Ya. Nah, Anda bisa pakai metode eliminasi Gauss ya untuk menghilangkan ini jadi triangle atau echelon form-nya. Ya. Oke, kita lihat. Nah, jadinya ini yang sisi kiri ini nanti seperti ini ya. Ya, Anda kan sudah ini ya, sudah mahir ya menggunakan eliminasi Gauss untuk mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, setelah setelah dapatkan ini, sekarang kita eliminasi agar yang atasnya ini jadi 0 ya, jadi 0 ya. Jadi 0. Dinolkan. Kita eliminasi Gauss, tapi yang untuk menghilangkan ini jadi 0. Bisa enggak? Ya bisa ya. Ini kan sebenarnya eliminasi Gauss juga, tapi dari bawah. Anda ngilang-ngilanginnya dari bawah. Ya. Jadi ini 0, 1, 3,5. Ini dihilangin lihat persamaan yang bawahnya ini. Ya. Ini kali 3,5, nanti ini hilang. Ya. Kemudian ini juga nanti bisa dihilangkan. Oke, setelah hilang semuanya, ini Anda dapatkan persamaan ini. 1, 1, 1. Ya. Hasilnya adalah matriks yang di sampingnya ini. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Jadi didapatkan hasil matriks.
hasil inverse-nya adalah yang samping. Oke, jadi ini eliminasi Gauss. Ya. Tapi 2 kali eliminasi Gauss-nya. Ya. Yang pertama untuk menghilangkan yang triangle yang bawah. Kemudian yang kedua, hilangkan triangle yang atas. Nah, kemudian ini dijadikan 1, 1, 1 semua. Ya, jadikan 1, 1, 1 semua. Sehingga di sini dapatkan hasil inverse-nya. Ya. Oke, ini Anda harus latihan kalau ini. Ya. Oke, Anda ini tak kasih slide-nya. Slide-nya di slide ada ya. Slide ada. Itu pakai eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian metode yang kedua itu pakai determinan. Ya. Pakai determinan ini juga bisa. Ya. Jadi dengan rumus ininya, apa namanya, inverse-nya, ini secara general seperti ini. Ya. Jadi seper determinan A kali C, JK. Ya. C ini adalah kofaktor dari A. Ya. Oke, nah ini bentuk general juga. Ya. Jadi untuk matriks lebih dari 2 kali 2. Ya, jadi ini ada 2 cara ya, pakai eliminasi Gauss-Jordan dan juga memakai determinan. Ya. Oke, di sini ada contohnya, Anda bisa latihan. Oke, ada pertanyaan? Ada yang chat nih. Oke, udah izin. Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak ada, ya udah kita tutup aja. Nanti videonya coba saya upload kalau Anda mau lihat lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.